Fluida dinamis. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang fluida dinamis. Fluida adalah zat yang mudah mengalir. Zat cair dan gas termasuk dalam fluida. Jika yang diamati adalah zat cair disebut hidrodinamika. Dalam bab ini akan dibahas tentang fluida dinamis, yaitu fluida yang sedang bergerak atau mengalir. Fluida dinamis yang akan dipelajari ini dianggap sebagai fluida ideal. Fluida ideal. Ciri-ciri fluida ideal yaitu sebagai berikut. 1. Alirannya tak kental sehingga selama mengalir fluida tidak mengalami gesekan, baik dengan dinding maupun dengan zat cair itu sendiri. 2. Alirannya tunak atau steady karena kecepatan fluida di suatu titik adalah konstan terhadap waktu. 3. Aliran tidak dapat termanfaatkan, artinya fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat diberi tekanan. 4. Alirannya bersifat laminar sehingga kecepatan aliran pada sembarang titik tidak berubah terhadap waktu, baik besar maupun arahnya. Aliran ini dinamakan aliran garis arus atau streamline. Aliran ini juga tidak berotasi. Persamaan kontinuitas. Banyaknya fluida yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu adalah tetap, sehingga dinyatakan sebagai M1 sama dengan M2, Rho1 V1 sama dengan Rho2 V2, Rho1 A1 V1 kali delta T sama dengan Rho2 A2 V2 kali delta T. Karena Rho1 sama dengan Rho2 sama dengan Rho, maka Rho-nya dicoret di sini, kemudian delta T-nya sama, sehingga A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Dengan A1 adalah luas penampang 1, satuannya meter persegi, V1 adalah laju aliran fluida pada penampang 1, satuannya meter per sekon. A2 adalah luas penampang 2, satuannya meter persegi. V2 adalah laju aliran fluida pada penampang 2, satuannya meter per sekon. Perkalian antara luas penampang dengan laju alir menyatakan volume fluida yang mengalir per satuan waktu, atau yang disebut dengan debit, dengan satuan meter pangkat 3 atau meter kubik per sekon. Debit dirumuskan sebagai Q sama dengan A kali V. Q adalah debit aliran fluida, satuannya meter kubik per sekon. A-nya adalah luas penampang, satuannya meter persegi. V-nya adalah laju aliran fluida, satuannya meter per sekon. Contoh, perhatikan gambar berikut. Diketahui D1 6 cm dan D2 3 cm. Besar kecepatan air yang mengalir pada penampang besar jika kecepatan pada penampang kecil 12 meter per sekon adalah A 6 meter per sekon, B 4 meter per sekon, C 3 meter per sekon, D 1 meter per sekon, E 0,5 meter per sekon. Diketahui D1-nya 6 cm, dijadikan meter 6 kali 10 pangkat min 2 meter, D2-nya 3 cm, jadikan meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter, V2-nya 12 meter per sekon. Ditanyakan V1-nya. Q1 sama dengan Q2, debit sesuai dengan persamaan kontinuitas, di mana S1 sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A ini adalah luas penampang, rumusnya adalah PR1 kuadrat kali V1 sama dengan PR2 kuadrat kali V2. Karena di sini yang diketahui diameter, maka R itu adalah setengah diameter, maka dimasukkan sehingga Pi kali setengah D1 kuadrat kali V1 sama dengan Pi kali setengah D2 kuadrat kali V2. Kemudian jadinya seperempat Pi D1 kuadrat kali V1 sama dengan seperempat Pi D2 kuadrat seperempat Pi D1 kuadrat kali V1 sama dengan seperempat Pi D2 kuadrat kali V2. Kemudian di sini seperempat P-nya kita coret sehingga D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Kemudian dimasukkan diameternya tadi D1 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan dikali V1 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan kali 12. Kemudian ini dikuadratkan jadinya 36 kali 10 pangkat min 4 kali V1 sama dengan ini dikuadratkan 9 kali 10 pangkat min 4 kali 12. Kemudian dicoret ini 36 sama 9 tinggal 4, ini 12, jadinya V1 nya 3 meter. Air mengalir dari pipa berpenampang 25 cm persegi ke 5 cm persegi. Jika kecepatan aliran pada penampang besar adalah 2 meter per sekon, kecepatan aliran pada penampang kecil adalah 0,5
A1-nya 25 cm persegi sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. A2-nya 5 cm persegi sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. V1-nya 2 meter per sekon, ditanyakan V2-nya. V2 ini adalah kecepatan aliran pada pipa penampang kecil. Mengikuti persamaan kontinuitas yaitu Q1 sama dengan Q2, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, Q2 kali 10 pangkat min 4, 25 kali 10 pangkat min 4 dikali 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 kali V2, sehingga V2 nya adalah 10 meter per sekon. Air mengalir dalam sebuah pipa yang luas penampangnya 10 cm persegi untuk mengisi penuh bak yang volumenya 1 meter kubik dalam waktu 5 menit. Kecepatan aliran air adalah A 6,66 meter per sekon, B 3,33 meter per sekon, C 0,33 meter per sekon, D 0,03 meter per sekon, E 0,4 meter per sekon. Diketahui A-nya adalah 10 cm persegi atau sama dengan 10 kali 10 pangkat min 4 meter per sekon, B-nya 1 meter pangkat 3, kemudian T-nya 5 menit atau 300 detik, ditanyakan V-nya. Menggunakan rumus Q sama dengan V per T, V di sini adalah volume dibagi waktu, kemudian Q-nya kita rubah menjadi A kali V sama dengan V per T. Di sini A-nya hanya 10 kali 10 pangkat min 4 kali V sama dengan 1 dibagi 300, sehingga V sama dengan 1 per 10 kali 10 pangkat min 4 kali 300 atau 1 per 0,3, yaitu sama dengan 3,33 meter per sekon. Sebuah pipa mengalirkan air dengan debit 0,2 meter kubik per sekon. Masa air yang keluar dari pipa tersebut selama 3 sekon adalah A 800 kg, B 600 kg, C 400 kg, D 200 kg, E 100 kg. Diketahui Q-nya adalah 0,2 meter kubik per sekon, T-nya 3 sekon, ditanyakan M-nya. Q sama dengan volume dibagi waktu atau V per T, Q-nya atau debitnya 0,2 sama dengan V per 3, kemudian V-nya berarti 0,6 meter kubik. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume, maka massa adalah massa jenis kali volume, M rho kali V. Di sini massa jenis airnya 1000 kali 0,6 berarti massanya 600 kg. Suatu pipa mendatar PQ dilalui air dari P ke Q. Pipa berada 20 cm di atas tanah seperti gambar di bawah. Kecepatan air yang keluar dari P jika luas P dan Q berturut-turut 20 cm persegi dan 10 cm persegi adalah A 10 meter per sekon, B 7,5 meter per sekon, C 5 meter per sekon, D 2,5 meter per sekon, E 1,25 meter per sekon. Menggunakan rumus GLBP ya H sama dengan setengah GT kuadrat, dimasukkan hanya di sini adalah 20 cm atau 0,2 meter sama dengan setengah kali gravitasi 10 kali T kuadrat, sehingga 0,2 sama dengan 5 T kuadrat, karena setengah kali 10 adalah 5, maka T kuadratnya adalah 0,04, sehingga T nya adalah akar dari 0,04 atau 0,2 sekon. Kemudian untuk mencari jaraknya X-nya menggunakan rumus GLB, yaitu X sama dengan VQ kali T. Di sini diketahui X-nya 2 meter, X-nya 2 meter, VQ kali T-nya adalah tadi 0,2 sekon, sehingga diperoleh VQ-nya adalah 10 meter per sekon. Untuk mencari nilai V pada titik P, maka menggunakan persamaan kontinuitas QP sama dengan QQ. AP kali VP sama dengan AQ kali VQ sama dengan AP-nya di sini 20 kali 10 pangkat min 4
jadikan meter ya, 20 kali 10 pangkat min 4 kali VB sama dengan 10 kali 10 pangkat min 4 kali 10. Sehingga di sini dicoret hingga 2 VB sama dengan 10 atau VB-nya 5 meter per sekon. Jawabannya C. Persamaan Bernoulli. Azas Bernoulli yaitu tekanan fluida kecil di tempat yang kecepatan alirannya besar, sebaliknya tekanan besar di tempat yang kecepatan alirnya kecil. Ini misalkan ada pipa di ketinggian H1 dan H2, ini adalah di H1 diberi tekanan P1, luas penampangnya A1, diberi kecepatan airnya V1, kemudian di ketinggian H2, tekanannya P2, luas penampangnya A2, dan kecepatan alirnya adalah V2. Maka persamaan Bernoulli merumuskan jumlah tekanan, energi kinetik, energi potensial, persatuan volume yang selalu sama di setiap titik sepanjang garis arus. P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Dengan P1 dan P2 adalah tekanan di titik 1 dan 2, satuannya Newton per meter persegi. V1 dan V2 adalah kecepatan aliran di titik 1 dan 2, satuannya meter per sekon. H1 dan H2 adalah ketinggian titik 1 dan 2, satuannya meter. Rho-nya adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik, dan G-nya adalah gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi persamaan Bernoulli ini dapat diturunkan dari hukum-hukum dasar mekanika Newton, yaitu teorema usaha energi yang menyatakan bahwa usaha yang dilakukan pada sebuah sistem sama dengan perubahan energi kinetik dari sistem tersebut. Pada gambar tersebut, fluida ideal dapat mengalir dari penampang A1 ke penampang A2 karena adanya hal berikut. Perbedaan tekanan antara penampang A1 dengan A2 sehingga menimbulkan usaha yang sesuai dengan persamaan berikut. P112 sama dengan F delta S sama dengan P1A1L1 min P2A2L2. Di sini A kali L adalah volume, sehingga P1V1 min P2 sama dengan P1V1 min P2V2. Fluida ideal sehingga karena fluidnya ideal sehingga V1 sama dengan P2 sama dengan M per rho, maka W12 sama dengan P1 min P2 M per rho. Perbedaan kecepatan aliran dan tinggi sehingga menimbulkan usaha yang sesuai dengan persamaan berikut. W12 sama dengan perubahan energi kinetik delta EK plus perubahan energi potensial delta EB. Jadi W12 sama dengan setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat ditambah MGH2 min MGH1. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 sehingga diperoleh hubungan sebagai berikut. P1 min P2 kali M per rho sama dengan setengah M V2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat plus MGH2 min MGH1. Kemudian semuanya dikali dengan rho per M, sehingga di sini hilang M per rho-nya, tinggal P1 min P2, kemudian di sini M-nya semua hilang menjadi rho setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat plus rho GH2 min GH1. Kemudian dipindah ruas, yang indeksnya 1 dipindah ke kiri, yang indeksnya 2 ke kanan. Jadinya P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Contoh soal, sebuah pipa diletakkan horizontal seperti gambar berikut. Air mengalir dari penampang besar menuju penampang kecil yang diameternya berturut-turut 6 cm dan 2 cm. Jika kecepatan aliran dan tekanan pada penampang besar berturut-turut adalah 2 meter per sekon dan 180 kPa, besar tekanan pada penampang kecil adalah A 60 kPa, B 56 kPa, C 40 kPa, D 30 kPa, E 20 kPa. Diketahui D1-nya 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter, D2-nya 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter, P1-nya 2 meter per sekon, P1-nya 180 kPa atau 180 kali 10 pangkat 3 Pascal. Ditanyakan P2-nya. Jawab Q1 sama dengan Q2, A1 V1 sama dengan A2 V2, D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2.
Kemudian dimasukkan nilai B-nya tadi 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat kali 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat kali V2. 30 ini dikuadratkan jadi 36 kali 10 pangkat min 4 kali 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 kali V2. Ini dicoret sehingga menghasilkan 18 meter per sekon. V2-nya 18 meter per sekon. Kemudian untuk mencari tekanannya menggunakan rumus persamaan Bernoulli, P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Dimasukkan nilai P-nya 180 kali 10 pangkat 3 plus setengah kali 1000. Di sini massa jenis air 1000 kali 2 kuadrat plus 0 karena di sini awalnya 0 sama dengan P2 plus setengah kali 1000 kali 18 kuadrat plus 0 karena di sini ketinggiannya sama sehingga sama-sama 0. Kemudian 180 pangkat 3 ditambah 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan P2 plus 162 kali 10 pangkat 3 sehingga P2 nya adalah 20 kali 10 pangkat 3 Pascal atau 20 kilo Pascal. Air mengalir ke atas seperti ditunjukkan gambar di samping dengan jari-jari 12 cm dan 6 cm. Jika debit air 14,4 liter per sekon dan tekanan air pada ujung bawah 80 kPa, tentukan A kelajuan air pada pipa A dan B serta B tekanan pada ujung atas. Diketahui RA-nya 12 cm atau 12 kali 10 pangkat min 2 meter, RB-nya 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Debit airnya QA sama dengan QB sama dengan 14,4 pi liter per sekon atau 14,4 pi desimeter kubik per sekon atau sama dengan 14,4 pi kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Kemudian tekanan pada pipa A 80 kPa atau 80 kali 10 pangkat 3 Pascal. H di titik A sama dengan 0 dan H di titik B sama dengan 3 meter. Ditanyakan VA, VB, dan tekanan di titik B. Kecepatan pada pipa A atau VA, QA sama dengan QB. Jadi AA kali VA sama dengan 14,4 pi kali 10 pangkat min 3. A-nya diganti. Di sini A-nya adalah VR. Luas penampang yaitu PR kuadrat. Di sini PR kuadrat kali VA sama dengan 14,4 pi kali 10 pangkat min 3. Masukkan nilai P-nya. Ini masukkan nilai R-nya, kemudian dikuadratkan, P-nya coret, sehingga diperoleh, maka VA-nya diperoleh 1 meter per sekon. Kecepatan pada pipa B atau VB itu QA sama dengan QB, AA kali VA sama dengan AB kali VB. Jadi RA kuadrat kali VA sama dengan RB kuadrat kali VB. Di sini dimasukkan nilai R-nya. Tadi 12 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin kali 1 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat kali VB. Sehingga VB-nya diperoleh 4 meter per sekon. Tekanan pada ujung atas pipa PB atau titik B, sehingga menggunakan rumus Bernoulli, PA sama ditambah setengah rho VA kuadrat plus rho GHA sama dengan rho VB plus setengah rho VB kuadrat plus rho GHB. Di sini PA-nya 80 kali 10 pangkat 3 ditambah setengah kali 1000 kali 1 kuadrat plus 0 sama dengan VB plus setengah kali 1000 kali 6 kuadrat plus 1000 kali 10 kali 3 diperoleh 80 kali 10 pangkat 3 ditambah 500 sama dengan PB plus 36 kali 10 pangkat 3 plus 30
kali 10 pangkat 3, sehingga PP-nya diperoleh 14 kali 10 pangkat 3 plus 500. Ini benda ruas tadi, sehingga PP-nya sama dengan 14,5 kali 10 pangkat 3 Pascal atau 14,5 kilopascal. Gaya angkat pesawat terbang. Jadi pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena perbedaan kelajuan udara di atas dan di bawah sayap pesawat. Penampang sayap bagian belakang yang tajam dan sisi atas lebih melengkung dari sisi bawah. Bentuk ini membuat kelajuan udara di atas sayap lebih besar daripada di bawah sayap. Jadi di sini luas permukaannya lebih besar dibandingnya bawah. Jaraknya lebih besar dibandingnya bawah. Sehingga kecepatan udara di sini lebih besar dibanding di bawah karena jarak tempuhnya sama atau waktu tempuhnya sama. Sehingga tekanan udara di bawah sayap lebih besar dibanding di atas sayap. Jadi nilai gaya angkat pesawatnya dapat dirumuskan sebagai F1 min F2 sama dengan ρ1 min P1 min P2 kali A. Karena H1 sama dengan H2 dari kesamaan Bernoulli diperoleh rumusan bahwa F1 min F2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat kali A. Dengan F1 min F2 adalah gaya angkat sayap pesawat, satuannya Newton, rho-nya adalah massa jenis udara, satuannya kilogram per meter kubik, P1-nya adalah kecepatan udara di bawah sayap, satuannya meter per sekon kuadrat, P2-nya adalah kecepatan udara di atas sayap, satuannya meter per sekon kuadrat, dan A-nya adalah luas penantang sayap, satuannya meter per sekon. Ini contoh dari pesawat F-22 Raptor ya, di sini sayapnya kecepatan udara di atas sayap ini lebih besar dibanding di bawah, sehingga pesawat ini akan terangkat karena tekanannya di bawah lebih besar dibanding tekanan di atas sayap. Gaya angkat pesawat di sini berarti ketika V2-nya lebih besar dibanding V1, maka P2-nya akan lebih kecil dibanding P1. Aliran udaranya seperti ini. Contoh, sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal seperti gambar berikut. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar PA-nya lebih besar dari VB sehingga PA-nya lebih kecil dari VB. B, VA lebih besar dari VB sehingga PA lebih besar dari VB. C, VA lebih besar dari VB sehingga PA sama dengan VB. D, VA lebih kecil dari VB sehingga PA lebih kecil dari VB. E, VA lebih kecil dari VB sehingga PA lebih besar dari VB. Syarat agar pesawat dapat terbang yaitu VA-nya harus lebih besar. Jadi VA-nya harus lebih besar dibanding VB sehingga PA-nya lebih kecil dibanding VB. Berarti jawabannya adalah A. Sebuah pesawat terbang mempunyai luas sayap 50 meter persegi bergerak sehingga menghasilkan perbedaan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat dan bagian bawahnya berturut-turut adalah 200 meter per sekon dan 150 meter per sekon. Besar gaya angkat pesawat jika massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik adalah A. 175.000 Newton, B. 262.500 Newton, C. 3.500 Newton, D 568.750 Newton, E-nya 743.750 Newton. Diketahui A-nya 50 meter persegi, kemudian V-nya V2-nya 200 meter per sekon, V di atas sayap, kemudian V di bawah sayap atau V1-nya 150 meter per sekon, massa jenis udaranya 1,3 kg per meter kubik. Ditanyakan besar gaya angkat pesawatnya. F1 min F2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat kali A. F1 min F2 sama dengan setengah kali rho-nya tadi 1,3 kali 200 kuadrat min 150 kuadrat kali 50. Sehingga F1 min F2-nya adalah
568.750 Newton. Pipa Venturi tanpa manometer itu sesuai dengan hukum persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2. Ini bentuknya pipanya seperti ini. Ini fungsinya untuk mengukur laju aliran fluida. Jadi di sini V1-nya sama dengan akar 2GH per A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Kemudian dengan H adalah perbedaan tinggi fluida satunya meter. A1 sama dengan luas penampang pipa besar meter kuadrat, A2 luas penampang pipa kecil meter kuadrat, kemudian V1 adalah kecepatan aliran fluida pada penampang A1, satuannya meter per sekon, dan V2 adalah kecepatan aliran fluida pada penampang A2, satuannya meter per sekon. Ini contoh dari pipa Venturi tanpa manometer, digunakan untuk mengukur aliran fluida, biasanya mengukur kecepatan air. Air mengalir melewati pipa Venturi seperti gambar berikut. Jika luas penampang A1 dan A2 berturut-turut adalah 5 cm persegi dan 4 cm persegi, serta G adalah 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan air pada penampang A1 adalah 3A 3 meter per sekon, B 4 meter per sekon, C 5 meter per sekon, D 9 meter per sekon, E 25 meter per sekon. Diketahui A1-nya 5 cm persegi atau 5 kali 10 pangkat min 4 meter, A2-nya 4 cm persegi atau 4 kali 10 pangkat min 4 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, kemudian V1-nya 150 meter per sekon, massa jenisnya air 1000 kg per meter kubik, dan ketinggiannya 45 cm atau 0,4 meter. Ditanyakan V1-nya. V1 sama dengan akar 2GH per A1 A2 kuadrat min 1, dimasukkan nilainya 2 kali G-nya 10 kali 0,45 per 5 kali 10 pangkat min 4 kuadrat per 4,10 pangkat min 4 kuadrat, 4 kali 10 pangkat min 4 kuadrat dikurangi 1, ini hasilnya 9 per, ini dicoret sehingga dikuadratkan tinggal 25 per 16 kurangi 1, sehingga akar 9 per 9 per 16 berarti sama dengan akar 16 atau 4 meter per sekon. Pipa Venturi dengan manometer. Nah, kalau di sini ada manometernya di bawah. Rumusnya hampir sama, bedanya di sini adalah V1 sama dengan akar 2GH ρ1 min ρ2. Di sini ρ1-nya adalah massa jenis fluidanya yang diukur, misalkan udara, biasanya untuk mengukur kecepatan udara. Kemudian ρ2-nya di sini adalah ρ2-nya, ini ρ1-nya massa jenis udara, ρ2-nya massa jenis fluida, per ρ1 kali A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Di ρ1-nya massa jenis udara, satunya kilogram per meter kubik, ρ2-nya massa jenis fluida, satunya kilogram per meter kubik, hanya adalah perbedaan tinggi zat cair, satuannya meter. Pipa Venturi merupakan alat untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Udara mengalir melalui pipa Venturi dengan manometer seperti gambar berikut. Perbandingan luas penampang pipa A1 dan A2 adalah 4:1, dan kelajuan air pada penampang besar V1 sebanyak 1 meter per sekon. Hitunglah selisih ketinggian raksa H jika massa jenis raksa 13,6 gram per cm kubik dan massa jenis air 1 gram per cm kubik, serta kecepatan air pada penampang yang lebih kecil. Diketahui A1 banding A2-nya 4/1, ρ1-nya 4 cm persegi atau 4 kali 10 pangkat min 4 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, V1-nya di sini adalah 1 meter per sekon, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, V1-nya 1 meter per sekon, ρ1-nya 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik, ρ2-nya 13,6 gram per cm kubik atau 13,6
600 kg per meter kubik. Ditanyakan H dan V2-nya. Menggunakan rumus V1 sama dengan akar 2GH per kali rho 1 min rho 2 per rho 1 kali A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Sehingga di sini diketahui V1-nya 1 sama dengan akar 2 kali 10 kali H kali 13,600 min 1000 per 1000 kali 4 kuadrat per 1 kuadrat min 1. Sehingga sama dengan 1 sama dengan akar 252.000 kali H per 15.000. 1 sama dengan akar 84H per 5. Kemudian dikuadratkan 1 sama dengan 84H per 5. 84H sama dengan 5. Hanya sama dengan 0,06 meter. Atau 6 cm. Menggunakan persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 per A2 sama dengan V2 per V1. Hingga 4 per 1 sama dengan V2 per 1. Hingga V2-nya adalah 4 meter per sekon. Pipa Venturi untuk manometer tertutup mempunyai luas penampang berturut-turut 25 cm persegi dan 5 cm persegi. Jika perbedaan tinggi raksa 4 cm dan massa jenis raksa dan air berturut-turut adalah 13,6 gram per cm kubik dan 1 gram per cm kubik, kecepatan air yang keluar dari penampang kecil adalah A 0,325 meter per sekon, B 0,65 meter per sekon, C 1,62 meter per sekon, D 3,25 meter per sekon, E 6,5 meter per sekon. Diketahui A1-nya 25 meter persegi atau 25 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, A2-nya 5 cm persegi atau 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, hanya 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 4. Hanya 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, V1-nya 1 meter per sekon, rho 1-nya 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik, rho 2-nya 13,6 gram per cm kubik atau 13.600 kg per meter kubik. Ditanyakan V2-nya. Menggunakan rumus V1 sama dengan akar 2GH rho 2 min rho 1 per rho 1 kali A1 A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Dimasukkan nilainya 2 kali 10 kali 4 kali 10 pangkat min 2 kali 13.600 dikurangi 1000 dibagi 1000 kali 25 kali 10 pangkat min 4 kuadrat per 5 kali 10 pangkat min 4 kuadrat dikurangi 1. Sehingga diperoleh akar 10.080 per 24.000 atau akar 21 per 50. Sehingga V1-nya 0,65 meter per sekon. Kecepatan air yang keluar dari penampang kecil yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2, 25 kali 10 pangkat min 4 kali 0,65 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 kali V2. Sehingga V2-nya diperoleh 3,25 meter per sekon. Alat penyemprot nyamuk, prinsip kerjanya sama dengan gaya angkat sayap pesawat. Ya, di sini luas di A lebih kecil dibanding di B, tekanannya lebih besar di B dibanding di A, sehingga VA-nya lebih besar dibanding VB karena PA-nya lebih kecil dari BB. Menggunakan rumus PA plus setengah rho VA kuadrat sama dengan BB plus setengah rho VB kuadrat. Ini contoh semprot nyamuk baygon ya. Hal tersebut menyebabkan cairan akan terisap pada ujung A dan lalu disemprotkan keluar. Jadi ya ini keserap ke atas, cairannya di sini di bawah, keserap ke atas, kemudian menyemprot keluar. Contoh sebuah alat penyemprot air diletakkan mendatar dengan luas penampang 10 cm persegi dan 5 cm persegi. Air mengalir dari penampang besar ke penampang kecil karena mendapat tekanan sebesar 200 kPa dan laju 2 meter per sekon. 1 atmosfer 10 pangkat 5 Pascal. Berapa besar tekanan pada penampang kecil? Diketahui A1-nya 10 cm persegi atau 10 kali 10 pangkat min 4 meter persegi.
A2-nya 5 cm persegi atau 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, rho-nya massa jenis air 1000 kg per meter kubik, kemudian tekanan di titik B 200 kPa atau 200 kali 10 pangkat 3 Pascal, Vp-nya 2 meter per sekon. Ditanyakan PA-nya. Menggunakan persamaan kontinuitas A kali V sama dengan A kali V sama dengan AB kali VB. Di sini AA-nya 10 kali 10 pangkat min 4 kali VA sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 kali 2, sehingga VA-nya 1 meter per sekon. Menggunakan rumus PA plus setengah rho VA kuadrat sama dengan PB plus setengah rho VB kuadrat. PA plus setengah kali 1000 kali 1 kuadrat sama dengan 200 kali 10 pangkat 3 ditambah setengah kali 1000 kali 2 kuadrat. Sehingga PA-nya ditambah 500 sama dengan 200 kali 10 pangkat 3 ditambah 2000. Atau PA-nya 201.500 Pascal atau 201,5 kilopascal. Tabung pitot. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida dengan persamaan berikut. V1 sama dengan akar 2 rho R GH per rho udara, dengan V1 adalah kecepatan aliran gas, satuannya meter per sekon. Rho R adalah massa jenis air raksanya di sini. Kemudian rho U adalah massa jenis udara, satuannya kilogram per meter kubik, dan hanya adalah perbedaan ketinggian air raksa. Ini biasanya tabung pitot digunakan untuk mengukur kecepatan pesawat. Biasanya diletakkan di hidungnya pesawat. Di sini banyak, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini di sisi kirinya, di sisi kiri pesawat biasanya diberi tabung pitot untuk mengukur kecepatan pesawat tersebut. Nah, ini contohnya pesawatnya, ini tabung pitotnya ini. Lihat di bagian depan pesawat. Sebuah tabung pitot yang luas penampangnya 50 cm persegi dilewati gas yang massa jenisnya 2,72 kg per meter kubik. Jika tabung diisi raksa dan perbedaan tinggi raksa dalam manometer 2 mm, hitung kecepatan aliran gas jika massa jenis raksanya 13,6 gram per cm kubik dan B banyaknya gas yang mengalir selama 10 sekon. Diketahui A-nya 50 cm persegi sama dengan 50 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Massa jenis udara 2,72 kg per meter kubik. Kemudian massa jenis air raksanya 13,6 gram per cm kubik atau 13.600 kg per meter kubik. Hanya 2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian waktunya adalah 10 sekon. Ditanyakan V1 dan V2-nya. V1-nya di sini sama dengan akar 2 rho R GH per rho U. Dimasukkan sehingga akar 2 kali 13.000 kali 10 kali 2 kali 10 pangkat min 3 per 2,72, sehingga diperoleh V1-nya 13,8 meter per sekon. Kemudian untuk mencari banyaknya gas yang mengalir, kita gunakan rumus Q sama dengan V per T. Q-nya adalah AV sama dengan V per T. A-nya di sini adalah luas penampangnya tadi 50 kali 10 pangkat min 4. V-nya adalah kecepatan alirannya 13,8 sama dengan V per 10, T-nya 10 sekon, sehingga diperoleh volume gasnya adalah 0,69 meter kubik. Kita tahu rumus massa jenis rho sama dengan M per V, kemudian maka M sama dengan rho kali V. Kita masukkan rho-nya 2,72 kali 2,72 kali 0,69, sehingga masanya diperoleh 1,88 kg. Pada bejana yang dilubangi, jika salah satu sisi bejana dilubangi, maka berlaku hubungan berikut. Kecepatan air yang keluar dari lubang P1
Jadi tekanannya ini P1 sama dengan P2. Sehingga kecepatan airnya di sini adalah 0 untuk P1-nya. Ini biasanya lubang pada dam atau waduk ya, ini waduk. Di sini tekanannya 0 dan di sini tekanannya di sini dengan di sini sama. Ini V1-nya di sini 0, V2-nya dimanfaatkan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ini contoh waduk yang sedang dibuka pintunya, airnya memancar. Kita bisa mengetahui kecepatan airnya, kemudian jarak jatuhnya, kemudian waktu jatuh dari sini ke sini, dari atas ke bawah. Jika diketahui ketinggian lubang terhadap permukaan air. Jadi ini ketinggian ini lubangnya, ini permukaan airnya, H. Kemudian dari lubang ke dasar disebut H2, kemudian ketinggian airnya H1. Kemudian jangkauan terjauh airnya memancar sebesar X. Kemudian kecepatan air yang keluar dari lubang disebut V2. Menggunakan rumus Bernoulli, P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Di sini P-nya sama sehingga 0, kemudian V1-nya 0, berarti di sini 0 juga sehingga tinggal rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Sehingga di sini rho-nya dicoret semua sehingga tinggal GH1 sama dengan setengah V2 kuadrat plus GH2, kemudian GH-nya kita pindah ruas sehingga GH1 min H2 kali 2, ini setengahnya pindah sehingga sama dengan V2 kuadrat. Maka V2 sama dengan akar 2GH dengan H sama dengan H1 min H2. Jadi H ini adalah H1 dikurangi H2. Jarak jatuhnya air yaitu menggunakan rumus GLB X sama dengan V kali V2 kali T. Kemudian ketinggiannya H2-nya tadi adalah setengah GT kuadrat. GLBB ya. Contoh suatu bejana berisi air setinggi 145 cm seperti gambar berikut. Jarak tempuh air saat jatuh di tanah adalah X adalah dengan gravitasi 10 meter per sekon, A 1,25 meter, B 1 meter, C 0,75 meter, D 0,5 meter, E 0,2 meter. Diketahui H1-nya 145 cm atau 1,45 meter, H2-nya 20 cm atau 0,2 meter hanya H-nya ini adalah H1 min H2 atau 1,45 dikurangi 0,2, 1,25 meter dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan X-nya. Menggunakan rumus V2 sama dengan akar 2GH, maka diperoleh V2 sama dengan akar 2 kali 10 kali 1,25, sehingga V2-nya adalah akar 25 atau 5 meter per sekon. Kemudian kita mencari nilai H2-nya menggunakan setengah GT kuadrat, sehingga 0,2, kita mencari T-nya ya 0,2, H2-nya tadi sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat, sehingga T kuadratnya sama dengan 1/25 atau T-nya 1/5 sekon. Untuk mencari jarak tempuh airnya menggunakan rumus X sama dengan V kali T, V-nya tadi 5 meter per sekon dikali T-nya 1/5 sehingga jarak tempuhnya adalah 1 meter. Jarak yang bisa dijangkau air ini jauh 1 meter. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut tinggi air dalam tangki adalah 20 cm, B 20 akar 3 cm, C 40 cm, D 60 cm, E 80 cm. Menggunakan rumus X jangkauan terjauh pada gerak parabola karena ini membentuk sudut. Rumusnya adalah X sama dengan V2 kuadrat kali sin 2 theta per G atau 0,4, X-nya di sini 0,40 cm akar 3, 40 akar 3 cm jadikan meter, 0,4 akar 3 sama dengan V2 kuadrat kali sin 2 kali 60 per 10, sehingga di sini 0,4 akar 3 sama dengan V2 kuadrat kali 2, ini sin 2 theta
sama aja dengan 2 sin theta cos theta, maka saya rubah menjadi 2 sin theta 2 sin 60 kali cos 60 per 10, berarti 0,4 akar 3 sama dengan V2 kuadrat kali 2 kali sin 60 setengah akar 3 cos 60 setengah per 10, sehingga di sini akar 3-nya dicoret, ini 10-nya pindah ke sini jadi 4, 0,4 kali 10 4, kemudian 2 dengan setengah habis tinggal setengah, jadi 4 sama dengan V2 kuadrat kali setengah, atau V2 kuadratnya sama dengan 8. Menggunakan rumus V2 sama dengan akar 2GH, diperoleh V2 kuadrat sama dengan 2GH, V2 kuadratnya tadi 8, dimasukkan 8 sama dengan 2 kali 10 kali H, maka hanya diperoleh 0,4 meter. Jadi ketinggiannya di sini 0,4 meter atau 40 cm. Jadi ketinggiannya 40 cm. Penerapan hukum Bernoulli. 1. Venturimeter yaitu pengukur kecepatan aliran air. 2. Sebagai tabung pitot yaitu pengukur kecepatan aliran gas. 3. Sebagai sayap pesawat terbang. 4. Penyemprot nyamuk. 3. Cerobong asap. 6. Karburator. Perhatikan data tentang penerapan hukum-hukum fluida berikut. 1. Penyemprot nyamuk. 2. Venturimeter. 3. Pompa hidrolik. 4. Gaya angkat sayap pesawat. Alat yang merupakan penerapan hukum Bernoulli ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, B1, 2, 3, C1, 2, 4, D2, 3, dan 4, E1, 2, 3, dan 4. Berarti yang menggunakan prinsip Bernoulli yaitu penyemprot nyamuk, venturimeter, dan gaya angkat sayap pesawat. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Silakan dipelajari lagi, diulang-ulang jika belum paham. Semoga mempermudah kalian dalam belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa kunjungi juga situs www.fokusfisika.com. Terima kasih.